Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, 34 pemain jalani tes Timnas U17. Andalan Sintayong guncang Liga Malaysia. Sandi Wallace tebar ambisi. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti hanya punya waktu 4 bulan mempersiapkan diri mentas di Piala Dunia U17 2023. Situasi ini membuat Bima Sakti sedikit tertekan, tetapi dia menyatakan siap mengemban tugas dari PSSI. Walaupun lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2023 dengan status tuan rumah, Bima Sakti menegaskan hal itu patut disyukuri. Pelatih Timnas U17 Indonesia Bima Sakti memanggil 34 nama untuk menjalani pemusatan latihan di lapangan APC Senayan, Jakarta Pusat. TC ini akan digelar mulai Senin 10 Juli dan akan digelar sampai 6 pekan ke depan. Meski demikian, PSSI sejauh ini belum merilis daftar 34 pemain itu. Namun mayoritas pemain-pemain lama dipanggil oleh pelatih asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemain keturunan Indonesia Brasil Welber Jardim dikabarkan sudah mendapatkan lampu hijau dari klubnya Sao Paulo untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17. Setelah sebelumnya PSSI telah mengirimkan surat terlebih dahulu. Namun Welber Jardim ternyata masih belum pasti melakukan seleksi itu karena saat ini ia masih menunggu kabar dari sang agen. Menurut klaim staf ahli bidang diaspora Kemenpora Hamdan Hamedan, wonderkid Sao Paulo itu tidak perlu dinaturalisasi karena merupakan satu dari 10 pemain yang memegang paspor Indonesia. Sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa demi mematangkan persiapan Piala Asia 2023 pada tahun depan, Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Turki pada Desember mendatang. TC digelar di Turki dan akan berlangsung selama 3 pekan. Semua itu dilakukan karena Erick Thohir mau pasukan Sintayong bisa mempersiapkan diri untuk meraih hasil maksimal di Piala Asia 2023 nanti. Menurut Erick Thohir, TC memang sangat dibutuhkan Scott, apalagi sudah cukup lama Timnas Indonesia tak bermain di turnamen tersebut. Akan tetapi Menteri BUMN itu tidak membeberkan secara detail program Timnas Indonesia Senior selama di Turki. Jadi belum dipastikan tim itu turut menggelar laga uji coba ataupun tidak di sana. Beberapa asisten pelatih Sintayong terlihat hadir menonton langsung laga Liga 1 2023-2024 antara Persita Tangerang dan PSIS Semarang. Salah satu yang tampak ialah pelatih kiper Sin Bongso. Dalam hal ini penjaga gawang PSIS Semarang Adi Satrio jujur soal potensi pemanggilan dirinya ke Timnas Indonesia. Pada pertandingan kontra Persita, Adi berhasil melakukan 4 penyelamatan, di mana 1 diantaranya ialah menggagalkan tendangan penalti dari Daniel Mateo Bustos. Pemain naturalisasi Indonesia Sandi Wallace memiliki harapan untuk Timnas Indonesia di masa depan. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu berharap Indonesia mampu menembus ranking 100 besar dunia. Kini dia menargetkan bisa melakukan debut bersama Timnas Indonesia di bulan September nanti. Kabar membanggakan muncul dari pemain abroad Indonesia Rafael Struijk. Pemain berusia 20 tahun itu mendapatkan kesempatan bermain di laga uji coba pramusim ADO Den Haag melawan Velo. Pemain abroad Indonesia itu tampil sebagai starter dan bermain selama 45 menit di laga tersebut. ADO Den Haag mampu unggul di menit ke-16 berkat gol bunuh diri pemain lawan El Amrani. Selanjutnya Rafael Struijk mampu menggandakan keunggulan ADO Den Haag menjadi 2-0 dengan golnya di menit ke-33. Struijk sukses melakukan penetrasi ke area lawan. Dia mampu melewati sejumlah bek dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan. Masa depan Saint Patinama menjadi perhatian media Norwegia. Pasalnya Hammarby FK diisukan tertarik untuk menggait bek kiri Timnas Indonesia ini. Munculnya isu tersebut membuat Saint Patinama memberikan jawaban yang mengejutkan. Ia mengaminkan banyak tawaran masuk kepada dirinya, namun sejauh ini ia ingin fokus terlebih dahulu bersama Viking FK. Ketika kontraknya habis, barulah ia akan memikirkan kemana akan berlabuh nanti. Pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot legowo dengan keputusan Ibicton yang akan kembali meminjamkannya ke klub lain.
McKenna mengaku memang ada beberapa klub di level yang berbeda ingin menggait Elkan. Namun hingga detik ini belum ada kesepakatan karena manajemen mencari yang terbaik. Klub masih akan melihat setiap tawaran yang masuk untuk menggait Elkan Bagot. Sayap Timnas Indonesia Sadil Ramdhani berhasil menguncang Liga Super Malaysia 2023 lewat produktivitas golnya. Pasalnya ex Persela Lamongan berusia 24 tahun ini telah mengemas 6 gol di Liga Super Malaysia 2023. Ke-6 gol itu dicetaknya dalam 11 penampilan bersama Sabah, termasuk pada laga terakhir dengan kemenangan 4-3 atas Kuching FA. Timnas Putri Indonesia U19 tampil menggila di Piala AFF U19 2023 kali ini. Tim asuhan Rudi Eka Priambada itu tak terkalahkan di grup A ajang tersebut. Bahkan mereka kerap kali menang dengan margin gol besar. Terbaru, Seva Ibo dan kolega menang telak atas Kamboja dengan skor 5 gol tanpa balas pada Minggu 9 Juli. Kemenangan tersebut memperkokoh posisi tim Merah Putih di puncak klasemen. Garuda Putri pun lolos ke semifinal sebagai juara grup A dengan 9 poin hasil dari 3 kemenangan beruntun. Mereka nantinya akan melawan runner-up terbaik. Saat ini di klasemen runner-up terbaik ditempati oleh Myanmar, Malaysia, dan Kamboja. Myanmar sementara masih menjadi tim yang tertinggi di klasemen. PSSI akhirnya mulai menyelesaikan masalah utang yang mencapai hampir 100 miliar rupiah. Dalam hal ini, pihak pertama yang menerima pelunasan utang adalah wasit yang bertugas di mini turnamen Timnas U20 Indonesia, yang mana turnamen tersebut telah berlangsung pada medio Februari 2023 lalu. Sementara itu, tugas berat masih harus dihadapi PSSI terkait hutang-hutang ini. Pasalnya, hutang tersebut mencapai hampir 100 miliar rupiah. Angka yang ada merupakan akumulasi dari berbagai tagihan, seperti contohnya yakni pembayaran hotel penginapan timnas saat TC, lalu ada biaya tiket. Kemudian PSSI rupanya juga mengeluarkan biaya untuk akomodasi salah satu pemain naturalisasi. Tommy Deski merupakan seorang konten kreator yang baru-baru ini mewawancarai penerjemah Coach Shin Taeyong di Timnas Indonesia yakni Jong Seok-so atau sering dipanggil JJ. Saat ditanya oleh Tommy Deski terkait alasan dasar dirinya menjadi penerjemah Coach Shin Taeyong di Timnas Indonesia. Pertama, menurut JJ dirinya mengaku bahwa sudah memasuki dunia translate itu sudah lama. Kedua, JJ mengaku dirinya sangat menyukai olahraga sepak bola, bahkan ia menjadi pemain. Pada pekan pertama dari Liga 1 2023-2024 di laga Persija versus PSM, Rico Simanjuntak itu berduel dengan Yuran Fernandes yang memiliki tinggi hampir 1,98 meter. Duel Rico dengan Yuran jadi viral saat itu. Di video yang beredar di laman sosial media terlihat Rico yang meski memiliki postur tubuh lebih pendek terpaut 40 cm dengan Yuran berani berduel untuk memenangkan bola. Setelah berhasil melakukan tackle bersih, Yuran Fernandes tampak berteriak tepat di wajah Rico. Dapat teriakan dari Yuran Fernandes, Rico tampak hanya tersenyum. Rupanya momen duel Rico Simanjuntak versus Yuran Fernandes ini tak hanya jadi sorotan publik Indonesia, namun juga media asing asal Brasil Globo.com. Menurut media Brasil itu, aksi Rico patut diacungi jempol.